Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safar فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Sadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, di video ketiga hari ketiga bulan puasa Ramadan 1441 Hijriah ini saya ingin mengajak kita kembali merenungkan ayat-ayat tentang puasa. Kalau kemarin 183, hari ini kita masuk ayat 184. Di ayat 184 ini sekurang-kurangnya ada 6 poin yang kita dapatkan bersama. Yang pertama adalah ayyamam ma'dudat. Allah memulai ayatnya dengan beberapa hari yang berbilang yang terhitung. Hadirin, 183-nya adalah Allah menegaskan tentang kewajiban puasa. Pertanyaannya, berapa lama teknisnya? Nah, ayat ini, penggalan pertama ini menjawab hanya beberapa hari saja. Ini hadirin, kita tahu bahwa kewajiban puasa itu 1 bulan penuh, 1 Ramadan. Tapi Allah menggunakan kalimat ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang terhitung. Ini luar biasa. Bahasa Al-Quran dibuat sedemikian rupa sehingga kemudian memunculkan image bahwa puasa itu tidak memberatkan karena hanya beberapa hari, bukan 1 bulan gitu. Baik, ini yang pertama. Yang kedua adalah faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yang keduanya adalah berbicara tentang rukhsah puasa, keringanan untuk tidak berpuasa bagi 2 orang. Yang pertama adalah bagi yang sakit, yang kedua bagi musafir. Hadirin, tentu bukan sembarang sakit, bukan sembarang musafir. Yang pertama, sakitnya tentu kalau dengan berpuasa maka sakitnya akan tambah berat atau kesembuhannya lebih lama. Yang kedua, musafirnya bagaimana? Apa perjalanan dari kantor ke rumah dianggap sebagai musafir? No. Tentu ada aturan main. Secara teknis diatur dalam fikih sekurang-kurangnya 90 kiloan. Gampangannya menghitung 90 km jarak tempuh dari satu tempat menuju tempat yang lain, itu disebut sebagai musafir. Tapi kalau kita melihat ayatnya, Allah menggunakan kata ala sebelum kata safarin. Ala safarin ini berarti menunjukkan bahwa yang dibolehkan, yang dibenarkan untuk meninggalkan puasa menggantinya di tempat yang lain, di hari yang lain, adalah ketika puasanya itu memberatkan orang yang musafir itu. Ketika kalau dia memaksakan diri berpuasa, maka perjalanannya menjadi semakin berat. Itu kata ala, sebabnya kenapa ada ala dalam sebelum kata safar. Baik, ini bagian yang kedua. Rukhsah berlaku untuk yang sakit dan musafir ketika puasa menambah beban, menjadi beban yang sangat berat. Yang kedua, yang ketiga adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi siapa yang tidak mampu melaksanakan puasa secara permanen, maka boleh menggantinya dengan fidyah, tebusan. Tebusannya adalah memberi makan orang miskin. Hadirin, keringanan yang ketiga yang Allah sampaikan melalui ayat ini adalah bahwa puasa ini jangan sampai menjadi beban, menyulitkan orang. Maka kalau ada orang yang secara permanen tidak mampu berpuasa karena uzur usianya misalnya, maka dia dibenarkan untuk tidak berpuasa, menggantinya dengan fidyah, menebusnya dengan fidyah. Hadirin, poin yang ketiga ini istimewa karena Allah menggunakan kata-kata wa 'alal ladzina yutiqunahu, yang secara harfiah berarti bagi siapa yang mampu melakukannya. Mampu berpuasa boleh diganti dengan fidyah. Nah, hadirin, kalau kita rujuk kepada awal ayatnya, awal turun ayatnya, ini ternyata adalah kebolehan Al-Quran. Di awal kewajiban puasa, para sahabat Nabi boleh memilih antara berpuasa atau membayar fidyah. Meskipun dia mampu berpuasa, dia boleh membayar fidyah. Ini kalimatnya wa 'alal ladzina yutiqunahu. Walaupun kemudian hukumnya kemudian berubah,
Yang dimaksud adalah wa 'alal ladzina la yutiqunahu, yang tidak mampu melakukannya secara permanen. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat adalah fidyatun ta'amu miskin. Bisa kita ganti ketika secara permanen tidak mampu berpuasa, gantinya adalah membayar fidyah. Ini adalah menunjukkan kepedulian Islam, kepedulian agama terhadap orang yang miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Mengentaskan kemiskinan, salah satu cara Al-Quran adalah ketika kita tidak mampu melaksanakan ibadah mahdhah, maka kita bisa menggunakan cara ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial untuk menjadi tebusan. Ini luar biasanya yang keempat tentang fidyah. Fidyahnya berapa? Fidyahnya dikupas tuntas oleh banyak ulama fikih. Misalnya disebutkan bahwa fidyahnya itu sedikit, hanya 1 mud. 1 mud itu 1/4 sok, karena 1 sok itu adalah 4 mud. 1 sok itu berapa? 1 sok itu adalah 1 ukuran bayar fitrah, berarti 2,5 kilo atau 3,5 liter kalau hitungannya adalah hitungan beras. 1/4 dari situ itu 1 mud. Gampangan yang hitung, kalau 2,5 kilo 1 soknya berarti 1 mudnya adalah 0,625 gram. Sangat sedikit sekali. 1,5 kilo lebih sedikit saja. Hadirin, kalau gampangan yang hitung, kalau 1 kilo berasnya itu 10.000, berarti cuma 6.000 rupiah. Sedikit sekali. Kok bisa ya? Hadirin, kuncinya sebenarnya adalah fidyatun ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Maka kalau kemudian cuma 0,6 kilogram beras ini terlalu sedikit, jangan heran kalau kemudian ada landasan lain, ada dalil yang lain yang meskipun kualitasnya dhaif tapi bisa menjadi alternatif pemikiran yang lain. Ada hadis yang lain menyebutkan bukan 1 mud tapi 2 mud alias setengah sok. Bahkan ada hadis yang lain menyebutkan 1 sok, bukan 1 mud tapi 1 sok. Berarti 2,5 kilogram per hari yang ditinggalkan. Nah, kalau 1 sok 2,5 kilogram per hari yang ditinggalkan, rasanya ini setara sebanding dengan memberi makan orang miskin. Baik, itu dikupas oleh fikih. Baik, yang keempat. Yang kelima adalah fama tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Yang kelimanya, barang siapa yang berbuat baik maka itu lebih baik baginya. Hadirin, bisa jadi ketika kita membayar fidyah yang cuma 1 mud atau 2 mud atau 1 sok 4 mud itu, ada orang kemudian ngakal-ngakalin dalam tanda kutip. Dia biasa makan dengan beras Pandanwangi Cianjur misalnya. Tapi ketika membayar fidyah dia gunakan standarnya standar Raskin. Ini tentu yang ditegur oleh ayat ini. Kalau kita berbuat baik maka itu kebaikan untuk kita sendiri. Artinya semakin baik fidyah kita berarti semakin baik juga nilainya untuk kita sendiri. Demikian halnya dengan puasanya. Yang kelima. Yang terakhir adalah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Ini ayat penutup di surah di ayat 184 ini adalah menegaskan kembali tentang yang disampaikan secara historis bahwa dulu para sahabat boleh diberikan alternatif, boleh berpuasa atau membayar fidyah. Nah, ayat ini menjawab puasa itu lebih baik. Walaupun kalian mampu membayar fidyah, puasa lebih baik. 1. Yang kedua adalah juga berlaku untuk orang yang punya halangan syar'i seperti dalam perjalanan ataupun sakit. Ketika perjalanannya atau sakitnya tidak menjadi lebih berat, lebih sulit ketika ditambah dengan berpuasa, tetap berpuasa, maka puasa itu lebih baik. Jadi walaupun secara ukuran kilometernya sudah melampaui ukuran minimal untuk berbuka puasa, kalau kita mampu tetap berpuasa dalam perjalanan yang dan tidak menyulitkan perjalanan kita, maka puasa tentu lebih baik. Kalaupun kita sakit, tapi kalau sakit kita ini tidak menjadi masalah, menjadi lebih parah ketika berpuasa, maka tetap berpuasa adalah lebih baik. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.